melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu IPAS tentang materi daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, silahkan kalian menyimak terlebih dahulu media pembelajaran yang akan Ibu tampilkan di depan ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi daerahku dan kekayaan alam di sekitarnya. Silahkan kalian simak materi berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu melalui PowerPoint peserta didik dapat mengidentifikasi kekayaan alam di daerah dengan baik. Yang kedua yaitu melalui kuisis peserta didik dapat membedakan sumber daya alam hayati dan non hayati di lingkungan tempat tinggal dengan benar. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan semua kekayaan alam yang berasal dari makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Jadi anak-anak, untuk sumber daya alam hayati ini adalah kekayaan alam yang ada di sekitar kita, yang berasal dari makhluk hidup ya, termasuk hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati ini ada bermacam-macam ya anak-anak. Yang pertama yaitu pertanian. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan pertanian ya. Biasanya yang ditanam pada pertanian yaitu tanaman padi dan juga tanaman jagung. Yang kedua yaitu kehutanan. Nah, untuk kehutanan ini ada berbagai macam ya anak-anak. Ada hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan juga hutan mangrove. Yang ketiga yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu dengan didukung ilmu pengetahuan. Nah, untuk perkebunan ini biasanya ada beberapa jenis ya anak-anak. Biasanya jenis tanaman yang ditanam ada perkebunan teh, perkebunan kopi, dan juga perkebunan sawit. Selanjutnya yaitu peternakan. Kalian pasti juga tidak asing lagi dengan peternakan ya. Biasanya peternakan terdiri dari peternakan ayam, ada peternakan kambing, dan juga peternakan sapi yang umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada perikanan. Nah, perikanan ini adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati di perairan ya anak-anak. Untuk perikanan ini ada dua jenis, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap ini biasanya langsung ditangkap di tempatnya, seperti di laut ataupun di sungai. Kalau perikanan budidaya itu merupakan budidaya dari manusia yang berada di tambak ataupun di kolam. Selanjutnya kita akan membahas syarat tumbuh-tumbuhan ya anak-anak. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di berbagai tempat yang sudah dijelaskan tadi, misalnya di pertanian, di kehutanan, di perkebunan, itu memiliki syarat tumbuh yang berbeda anak-anak. Nah, untuk syarat tumbuhnya ada beberapa jenis tanaman yang sudah guru sajikan. Ada tanaman jagung, tanaman apel, tanaman kentang, dan juga tanaman teh. Keempat tanaman tersebut memiliki syarat tumbuh yang berbeda, mulai dari ketinggian, curah hujan, maupun suhu untuk tumbuh dengan optimal. Penting sekali ya anak-anak untuk kita mengetahui syarat tumbuh-tumbuhan. Gunanya untuk apa? Semua ini digunakan untuk acuan para petani dalam menanam tanaman supaya tanaman dapat tumbuh dengan optimal sehingga mendapatkan hasil yang baik. Jika tanaman ditanam tidak sesuai dengan syarat tumbuhnya, maka tidak akan tumbuh dengan optimal dan hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Selain tumbuhan, hewan juga memiliki karakteristik tempat hidup. Contoh-contoh hewan yang buku diberikan diantaranya adalah itik, ayam, ikan, dan sapi. Masing-masing karakteristik hewan tersebut memiliki tempat hidup dan juga pemanfaatan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu itik. Tempat hidup dari itik ini adalah tempat yang berair atau berlumpur ya anak-anak. Untuk pemanfaatannya bisa diambil telur dan juga dagingnya. Untuk ayam, tempat hidupnya yaitu di dataran rendah yang kering dan hangat. Pemanfaatannya bisa diambil daging, telur, dan bulu. Untuk ikan, ada yang di air tawar, air asin, maupun payau. Pemanfaatannya yaitu dagingnya. Untuk sapi, di dataran rendah yang panas atau dataran tinggi yang sejuk. Pemanfaatannya bisa diambil susu, daging, dan juga kulit.
Selanjutnya kita membahas tentang sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Jadi kebalikan dari sumber daya alam hayati ya anak-anak. Nah, contoh-contohnya kita akan bahas berikutnya. Sumber daya alam non-hayati yang pertama yaitu barang tambang. Nah, di Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya barang tambang anak-anak. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, bauksit, pasir, emas, dan juga gas bumi. Selanjutnya yaitu udara. Nah, udara itu tidak tampak, tidak berbau, dan tidak berasa. Bahkan keberadaannya pun hanya dapat diketahui dalam bentuk angin yang menggerakkan benda. Nah, udara yang bergerak tersebut disebut dengan angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang bercampur dengan sisa-sisa bahan organik yang hancur secara alami. Nah, tanah ini ada berbagai macam jenis anak-anak, bahkan memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Sehingga untuk kecocokan tanah dalam tanaman juga berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Manusia memanfaatkan air untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. Manusia juga memanfaatkan air sebagai sumber tenaga pada pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Nah, demikian tadi adalah contoh-contoh sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi untuk memanfaatkan bagaimana sumber daya alam hayati dan non-hayati bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, kalian akan berlatih menggunakan kuisis untuk meningkatkan pemahaman kalian ya. Kalian sudah mempelajari mengenai media pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi, yaitu tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Sekarang kalian akan berlatih untuk mengerjakan lewat kuisis atau melalui smartphone. Silahkan kalian mengeluarkan smartphone yang sudah kalian bawa untuk mengerjakan kuisis ya. Nanti Bu Guru akan memberitahu kode untuk kuisisnya. Ya, silahkan dikeluarkan dulu. Smartphone-nya sudah bawa? Sudah, Bu. Ya, silahkan dikeluarkan dulu. Nah, Bu Guru akan memberikan kodenya. Silahkan dibuka dulu aplikasi kuisis.